Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di History Islam ID, tempat di mana sejarah berbicara dan rahasia masa lalu kembali hidup. Bayangkan seorang satria salib yang datang ke Tanah Suci dengan satu misi, menghancurkan Islam. Ia adalah Panglima Templar, berkulit terang, berzirah baja, dan membawa panji salib di dadanya. Namun siapa sangka, dalam pertempuran yang penuh darah, ia justru menemukan cahaya yang mengubah segalanya. Namanya Robert of St. Albans. Tapi setelah mengenal Islam, ia mengganti pedangnya, mengganti panjinya, bahkan mengganti imannya. Ia bersyahadat di hadapan Salahuddin Al-Ayyubi dan berjuang bukan lagi demi salib, tapi demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari musuh menjadi saudara, dari pasukan salib menjadi ksatria Islam sejati. Namun dunia barat menyebutnya pengkhianat. Namanya dihapus dari sejarah, kisahnya dibakar dari setiap manuskrip gereja. Tapi di dunia Islam, ia dikenang sebagai Abdullah Al-Faris, sang ksatria putih yang gugur dengan iman di dadanya. Inilah kisah yang tak mereka ingin kau tahu. Kebenaran yang disembunyikan di balik perang suci. Hanya di History Islam ID, tempat di mana sejarah menyingkap cahaya dari kegelapan. Bab 1. Pengkhianat atau pahlawan. Awal kisah ksatria yang berbalik arah. Mereka menyebutnya pengkhianat. Tapi di sisi lain dunia, namanya diingat sebagai pahlawan iman. Dialah Robert of St. Albans, seorang ksatria Templar yang meninggalkan salib untuk sujud menghadap kiblat. Sebuah kisah yang mengguncang tatanan abad pertengahan, dan hingga kini masih menjadi rahasia yang jarang diungkap dalam sejarah barat. Abad ke-12, Eropa sedang terbakar oleh semangat perang suci. Para ksatria Templar, prajurit elit yang mengaku berperang atas nama Tuhan, berangkat ke Timur Tengah untuk merebut Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Mereka mengenakan jubah putih bersilang merah, simbol kesucian sekaligus darah yang tumpah atas nama salib. Di antara mereka, ada satu nama yang kelak mencoreng reputasi seluruh ordo, Robert of St. Albans, seorang prajurit tangguh, keturunan bangsawan Inggris, terlatih dalam strategi perang, dan dikenal berani sampai pada titik kegilaan. Namun takdir tidak berpihak pada dunia yang ia kenal. Ketika perang salib kedua berakhir dengan kekalahan memalukan, semangat para Templar mulai goyah. Kabar tentang seorang pemimpin Muslim yang rendah hati namun menakutkan, mulai menyebar di antara para prajurit salib. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi, sang penakluk yang tidak hanya disegani oleh umat Islam, tapi juga oleh para musuhnya. Konon Robert pertama kali mendengar nama itu di medan perang Hattin, tempat di mana ribuan pasukan salib dibinasakan oleh kekuatan dan kecerdikan Salahuddin. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana disiplin, doa, dan keikhlasan pasukan Muslim menghancurkan kesombongan bala tentara Kristen. Bagi sebagian besar prajurit, itu adalah kehancuran. Namun bagi Robert, itu awal dari sesuatu yang tak bisa ia pahami. Sejak saat itu, pikirannya terus dihantui oleh pertanyaan. Bagaimana mungkin musuh yang mereka sebut kafir bisa menunjukkan sifat yang lebih mulia, lebih adil, dan lebih manusiawi daripada para pemimpin gereja sendiri? Ia mulai melihat perbedaan mencolok antara iman yang tulus dan politik agama yang penuh darah. Dalam catatan-catatan lama yang kini disembunyikan dari banyak perpustakaan Eropa, disebutkan bahwa Robert diam-diam mulai mempelajari bahasa Arab, mengamati kehidupan kaum muslim, bahkan mendengar lantunan ayat Al-Quran di kamp musuh pada malam hari. Ia menyaksikan bagaimana para mujahid menegakkan salat di tengah medan perang dengan wajah yang tenang meski panah meluncur di atas kepala. Ia melihat bagaimana tawanan perang diperlakukan dengan kehormatan, diberi makan, diberi air, bahkan dibebaskan jika mengucapkan syahadat. Semua itu menghancurkan gambaran yang selama ini ditanamkan gereja padanya. Namun langkahnya menuju kebenaran tidak mudah. Di balik tirai keimanan, ada konspirasi besar yang menahan para ksatria Templar dalam rantai kegelapan. Ordo mereka tidak hanya berperang demi salib, tapi juga demi harta, tanah, dan rahasia kuno yang mereka sembunyikan di bawah Baitul Maqdis. Beberapa catatan menyebut para Templar menemukan sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat mereka takut.
sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran agama Ibrahim yang sesungguhnya. Dan mungkin hanya Robert yang berani mengakui apa yang mereka temukan itu, bahwa kebenaran sejati tak berada di tangan mereka. Ketika ia melihat panji hitam pasukan Islam berkibar di bawah langit Yerusalem, hatinya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena merasa damai untuk pertama kalinya. Nama Salahuddin bergema di telinganya, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai cahaya penuntun. Dan dari sinilah, kisah Robert of Saint Albans mulai berubah. Dari seorang prajurit salib menjadi seorang pencari kebenaran. Di tengah hiruk-pikuk perang, ia memutuskan untuk meninggalkan segalanya. Kehormatan, jubah, bahkan namanya. Ia berjalan menuju kamp Muslim, bukan sebagai tawanan, tapi sebagai jiwa yang ingin merdeka. Dan malam itu, di bawah bintang-bintang padang pasir, Robert mengucapkan kalimat yang membuat seluruh dunia Kristen mengutuknya, namun membuat langit di atas Damaskus bersinar lebih terang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mulai malam itu, ia tak lagi menjadi ksatria Templar. Ia menjadi saudara seiman, dan di hadapan Salahuddin, ia disambut bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari keluarga baru yang ia pilih dengan darah dan keyakinan. Bab 2, dari musuh menjadi saudara, pertemuan dengan sang penakluk. Bayangkan seorang ksatria Eropa, bekas pemimpin pasukan salib, kini berdiri di hadapan panglima besar Islam yang selama ini ia lawan. Tubuhnya masih berbalut debu padang pasir, matanya memancarkan kebingungan dan harapan sekaligus. Dialah Robert of Saint Albans, yang kini melangkah menuju takdir baru, berhadapan langsung dengan Salahuddin al-Ayyubi, sang singa Damaskus yang disegani kawan maupun lawan. Perjumpaan itu terjadi tak lama setelah kekalahan besar pasukan Kristen di Hattin. Robert, yang saat itu sudah mulai menjauh dari para Templar, mendatangi pasukan Muslim dengan keberanian yang nyaris gila. Ia datang tanpa senjata, tanpa pelindung, hanya membawa niat untuk bertemu dengan pemimpin yang telah menundukkan dunia dengan akhlaknya. Ketika penjaga membawanya masuk ke tenda Salahuddin, suasana hening menyelimuti ruangan. Sang Sultan duduk dengan tenang di atas karpet sederhana, wajahnya bersih, sorot matanya menembus tapi lembut. Ia menatap Robert tanpa sedikit pun kemarahan, tanpa rasa curiga. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, ksatria salib itu melihat wajah musuh yang selama ini digambarkan sebagai iblis dari timur. Ternyata penuh kedamaian. Salahuddin tidak bertanya mengapa Robert datang. Ia hanya mengucapkan salam lembut, Assalamualaikum, dan Robert, dengan terbata, mencoba menjawab meski belum memahami sepenuhnya arti kata itu. Ia merasa seolah seluruh beban hidupnya seketika luruh. Dalam pertemuan itu, Robert tidak berbicara tentang perang, politik, atau taktik. Ia berbicara tentang kebenaran. Ia mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia hidup dalam kebohongan, diperintahkan membunuh atas nama Tuhan, namun menyaksikan gereja memperdagangkan perang demi emas dan kekuasaan. Ia melihat sendiri bagaimana para pendeta menumpuk harta, sementara rakyat kelaparan. Dan di balik semua itu, ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih suci dari salib yang ia junjung, sesuatu yang terpancar dari kehidupan kaum muslimin. Salahuddin mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak memotong, tidak menuduh, hanya mendengarkan seperti seorang guru menuntun murid yang tersesat. Ketika Robert menundukkan kepala dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam, suasana tenda berubah menjadi hening yang khusyuk. Beberapa perwira Muslim yang hadir meneteskan air mata, menyaksikan bagaimana seorang prajurit salib meninggalkan dunia lamanya demi sebuah kalimat suci. Setelah ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Salahuddin, sang Sultan berdiri, memeluknya, dan berkata dengan lembut, "Mulai hari ini, engkau bukan lagi musuh, tapi saudara kami dalam Islam." Ucapan itu menembus hati Robert lebih dalam dari ribuan khotbah yang pernah ia dengar di gereja. Hari-hari berikutnya, ia belajar di bawah bimbingan ulama Damaskus. Ia mempelajari Al-Quran, mendengar kisah para nabi, dan memahami makna jihad yang sebenarnya, bukan sekadar perang, tapi perjuangan menundukkan hawa nafsu dan menegakkan kebenaran. Ia mulai mengenal Islam bukan dari pedang, tapi dari adab dan ilmu. Dari seorang ksatria yang dulu berperang membabi buta,
Kini ia menjadi pejuang dengan hati yang tunduk dan pikiran yang jernih. Salahuddin sendiri memandang Robert dengan rasa hormat. Ia tahu, keputusan seperti itu tidak lahir dari rasa takut, tapi dari keberanian menentang sistem yang selama ini memenjarakan kebenaran. Dan seperti banyak catatan Muslim menyebut, Robert bukan sekadar masuk Islam. Ia menjadi bagian dari pasukan Salahuddin, bertempur di sisi orang-orang yang dulu ia musuhi. Dari padang pasir Palestina hingga benteng Yerusalem. Kabar tentang seorang bekas Templar yang kini bertempur untuk Islam menyebar cepat. Bagi Barat, ia adalah pengkhianat yang harus dihapus dari sejarah. Namun bagi dunia Islam, ia adalah lambang hidayah. Bukti bahwa kebenaran tidak mengenal ras, warna kulit, atau asal-usul. Di Damaskus, orang-orang menyebutnya dengan nama baru, Abdullah Al-Faris, sang ksatria hamba Allah. Dan di sanalah kisah Robert of St. Albans yang lama berakhir. Sementara kisah Abdullah, prajurit baru Islam, baru saja dimulai. Bab 3. Pedang di bawah panji Islam. Angin padang pasir berhembus kencang, membawa debu dan bau besi dari medan perang. Di antara ribuan pasukan Muslim yang berbaris rapi, berdiri seorang pria dengan wajah Eropa, matanya tajam menatap ke ufuk. Dialah Abdullah Al-Faris, nama baru yang menggantikan masa lalunya sebagai Robert of St. Albans. Kini ia bukan lagi prajurit salib, melainkan bagian dari pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, sang pemimpin yang menyatukan hati umat Islam di bawah satu panji. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sejak hari ia mengucap syahadat, Abdullah menjalani kehidupan yang berbeda dari dunia lamanya. Ia bangun sebelum fajar, berwudu, menundukkan kepala dalam sujud yang ia pelajari dengan gemetar di awal. Setiap kali mendengar takbir berkumandang, hatinya bergetar dengan rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tak ada lagi kebanggaan semu dari baju zirah atau lambang salib di dadanya. Kini yang ia junjung adalah kebenaran yang membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya. Di bawah bimbingan para ulama Damaskus dan prajurit veteran Salahuddin, Abdullah belajar makna jihad yang sebenarnya. Ia memahami bahwa perang dalam Islam bukan soal ambisi atau kekuasaan, melainkan pertarungan untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Salahuddin sering mengingatkan pasukannya, siapapun yang mengangkat pedang bukan karena Allah, maka pedang itu akan menjadi kutukannya sendiri. Kata-kata itu terpatri dalam hati Abdullah. Ia tidak lagi melihat perang sebagai kesempatan untuk menang, tapi sebagai ujian untuk membersihkan jiwa. Keberanian dan kecerdasannya segera menarik perhatian para panglima Muslim. Dalam beberapa pertempuran kecil di sekitar wilayah Palestina, ia menunjukkan taktik perang yang tak biasa, gaya khas Eropa yang digabungkan dengan disiplin pasukan Islam. Ia memimpin pasukan kavaleri dengan keberanian luar biasa, selalu di garis depan, tanpa sedikit pun keraguan. Para prajurit Arab memanggilnya Al-Asad Al-Abyad, singa putih, karena semangatnya yang menggetarkan di tengah medan laga. Namun di balik kejayaan itu, Abdullah menyimpan luka yang tidak tampak. Ia tahu bahwa dari seberang lautan, Ordo Templar telah menjatuhkan vonis mati atas namanya. Gereja menganggapnya pengkhianat, bahkan sebagian bangsawan Eropa menulis dalam kronik mereka bahwa Robert of St. Albans telah dikutuk selamanya. Tapi kutukan itu tak berarti baginya. Ia telah menemukan ketenangan dalam kalimat yang ia yakini, dan di sisi Salahuddin, ia merasa lebih mulia daripada ketika ia berdiri di bawah bendera salib. Salahuddin tidak pernah memperlakukannya sebagai prajurit rendahan. Sebaliknya, sang sultan kerap memintanya duduk di majelis strategi, mendengarkan pandangan dan pengalamannya tentang gaya perang barat. Abdullah tak hanya memberikan masukan, tapi juga memperingatkan pasukan Muslim tentang tipu daya politik para bangsawan Eropa yang menjadikan perang suci sebagai alat dagang dan kekuasaan. Ia tahu persis bagaimana para raja Eropa menggunakan nama Tuhan untuk menutupi kerakusan mereka. Dalam diam, Abdullah bersumpah untuk menebus dosa masa lalunya dengan darahnya sendiri. Ia berjuang bukan hanya untuk membela Islam, tetapi juga untuk menyingkap kebenaran yang selama ini ditutupi oleh bangsanya sendiri. Dan di setiap medan perang yang ia tapaki, ia selalu mengingat kata-kata Salahuddin. Barang siapa menegakkan kebenaran, maka Allah akan menegakkannya, meski seluruh dunia menentangnya.
Hari demi hari namanya mulai dikenal di antara pasukan Muslim. Para mujahid yang dulu ragu terhadapnya kini menganggapnya saudara sejati. Ia menjadi lambang bahwa hidayah bisa datang kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang dulu datang dengan pedang untuk menghancurkan Islam. Malam-malam sebelum perang, ia sering duduk sendiri, memandangi langit Damaskus, berdoa dalam diam. Ia tidak meminta kemenangan atau kemuliaan, ia hanya memohon agar Allah menerima pengorbanannya. Karena ia tahu, suatu hari nanti, pedang yang ia genggam mungkin akan menjadi saksi terakhir dari penebusannya. Bab 4. Api di Yerusalem, saat dua dunia bertemu. Tahun 1187 Masehi, langit Yerusalem memerah oleh debu dan api perang. Benteng-benteng batu yang dulu dijaga oleh pasukan salib, kini bergetar di bawah dentuman pasukan Islam. Di kejauhan, panji hijau bertuliskan kalimat tauhid berkibar di antara ribuan pasukan Salahuddin. Di barisan depan berdiri seorang prajurit berwajah asing, dengan mata biru yang memantulkan cahaya bara. Dialah Abdullah Al-Faris, yang dulu dikenal sebagai Robert of St. Albans. Kini bersumpah menaklukkan kota yang dahulu ia jaga sebagai musuh. Yerusalem bukan sekadar kota baginya. Tempat itu adalah simbol, luka, dan pengingat masa lalunya yang kelam. Ia pernah menunggang kuda di jalan-jalan batu itu, mengenakan jubah salib, percaya bahwa dirinya sedang memperjuangkan surga. Kini, di bawah panji Islam, ia menyadari bahwa surga tidak bisa dicapai lewat darah yang salah arah. Hari itu ia tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menebus. Pasukan Salahuddin mengepung kota selama beberapa hari. Panah-panah beterbangan, batu-batu katapel menghantam tembok benteng. Tapi meski medan perang memanas, Salahuddin tetap menjaga kehormatan dalam setiap langkah. Ia melarang pasukannya menyerang warga sipil dan melindungi tempat-tempat suci agama lain. Sikap itu membuat Abdullah tertegun, karena inilah perbedaan terbesar antara perang atas nama iman dan perang atas nama ambisi. Suatu malam di perkemahan, Abdullah memandangi dinding Yerusalem dari kejauhan. Dalam pikirannya, ia mendengar kembali lonceng gereja masa lalunya, suara doa Latin yang kini terasa asing. Ia sadar, di balik tembok itu, banyak prajurit Templar yang dulu berjuang bersamanya. Mungkin beberapa di antara mereka masih menganggapnya sahabat, meski kini menjadi musuh. Namun ia tidak gentar. Ia tahu bahwa kebenaran harus tetap ditegakkan, meski harus berhadapan dengan wajah-wajah dari masa lalunya sendiri. Ketika pagi tiba, serangan besar dimulai. Benteng Yerusalem mulai runtuh, satu demi satu menara jatuh. Abdullah memimpin pasukan kavaleri menerobos gerbang utara, memukul mundur barisan salib yang tersisa. Dentuman pedang menggema di udara, teriakan takbir bersahut-sahutan. Namun di tengah kekacauan itu, Abdullah tidak kehilangan arah. Ia menahan anak buahnya agar tidak melukai penduduk sipil, meniru teladan yang ia pelajari dari Salahuddin. Setiap langkahnya adalah doa, setiap tebasan pedangnya adalah penghapusan dosa masa lalu. Ketika akhirnya pasukan Islam berhasil menembus kota, Salahuddin memerintahkan sesuatu yang mengejutkan dunia. Alih-alih membalas dendam atas kekejaman perang salib sebelumnya, ia memerintahkan pengampunan. Tidak ada pembantaian, tidak ada penjarahan. Warga Kristen diberi kesempatan untuk menebus diri mereka dan meninggalkan kota dengan selamat. Kabar itu menyebar cepat hingga ke Eropa, membuat banyak bangsawan tertegun. Bagi Abdullah, momen itu menjadi puncak dari perjalanan spiritualnya. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan sejati bukan berasal dari pedang, melainkan dari belas kasih dan keadilan. Ia menyaksikan pasukan Muslim membantu wanita dan anak-anak Kristen keluar dari kota dengan tenang. Air mata jatuh di pipinya ketika ia menyadari bahwa inilah wajah Islam yang sebenarnya, bukan seperti yang digambarkan gereja selama ini. Malam itu, ketika panji Islam dikibarkan di atas menara Masjid Al-Aqsa, Abdullah sujud lama di atas tanah suci. Ia tahu, sejarah baru sedang ditulis, bukan hanya untuk dunia, tapi untuk jiwanya sendiri. Ia datang ke Yerusalem sebagai prajurit yang kehilangan arah, dan kini ia meninggalkan kota itu sebagai hamba yang telah menemukan cahaya. Namun ia juga tahu, kedamaian tak akan berlangsung lama. Karena di balik laut jauh, pasukan baru sedang bersiap. Dunia barat tidak akan diam melihat Yerusalem jatuh.
Dan dalam badai berikutnya, Abdullah akan kembali menghunus pedangnya, bukan untuk menebus masa lalu, tapi untuk mempertahankan kebenaran yang kini telah menyatu dengan darahnya. Bab 5. Bayangan salib ketiga, pertarungan terakhir. Kemenangan di Yerusalem mengguncang seluruh Eropa. Gereja marah, para raja merasa terhina, dan rakyat Kristen menganggap kekalahan itu sebagai tamparan bagi dunia barat. Tak butuh waktu lama, kabar tentang pengkhianatan seorang ksatria Templar yang kini berperang di bawah panji Islam menyebar luas. Nama Robert of St. Albans menjadi kutukan di setiap mimbar gereja. Sementara itu, di timur, dunia Islam bersiap menghadapi badai besar yang baru, Perang Salib Ketiga. Dari Eropa datang tiga raja besar, Richard the Lionheart dari Inggris, Philip dari Prancis, dan Frederick Barbarossa dari Jerman. Mereka berangkat membawa dendam dan ambisi, bersumpah akan merebut Yerusalem kembali dari tangan Salahuddin. Di antara bisikan rencana perang itu, ada satu misi rahasia, menangkap hidup-hidup sang pengkhianat, Robert of St. Albans, yang kini dikenal sebagai Abdullah Al-Faris. Bagi dunia barat, keislaman Robert adalah aib yang tak termaafkan. Ia dianggap bukti bahwa iman Kristen bisa diguncang oleh kebenaran musuh. Karena itu mereka ingin menghapus namanya dari sejarah, seolah ia tak pernah ada. Namun bagi umat Islam, Abdullah justru menjadi simbol keberanian, saksi hidup bahwa cahaya Islam mampu menembus hati yang paling gelap sekalipun. Ketika kabar kedatangan pasukan salib sampai ke Damaskus, Salahuddin segera mempersiapkan barisan. Ia tahu perang kali ini tidak akan seperti sebelumnya. Musuh lebih banyak, lebih terlatih, dan dipimpin oleh tokoh yang karismatik. Di antara para komandan yang ia percayai, Salahuddin memanggil satu nama yang selalu siap di garis depan, Abdullah Al-Faris. Pertempuran pertama pecah di wilayah Akri, di tepi Laut Tengah. Pasukan salib datang seperti gelombang, membawa kapal, mesin perang, dan semangat balas dendam. Di tengah kepungan itu, Abdullah memimpin kavaleri Muslim yang menyerang dari sisi timur. Benturan senjata menggema, teriakan takbir, bersaing dengan lonceng perang Kristen. Ia berjuang tanpa ragu, menebas barisan musuh dengan ketenangan yang lahir dari keikhlasan. Namun di antara kabut pertempuran, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Bendera merah bersilang putih, simbol Templar, berkibar di hadapannya. Mereka adalah saudara lamanya, rekan seperjuangan di masa lalu, kini datang untuk membunuhnya. Pertempuran berubah menjadi pertemuan antara masa lalu dan masa kini, antara dosa dan penebusan. Abdullah tidak gentar, ia tahu siapa dirinya sekarang. Ketika salah satu komandan Templar berteriak menuduhnya sebagai pengkhianat, Abdullah hanya menjawab tenang. Lebih baik aku menjadi pengkhianat bagi kebohongan daripada hamba bagi kebatilan. Kata-kata itu menggema di antara suara pedang dan jeritan perang. Ia bertarung seperti singa, melindungi barisan Muslim dari serangan balik yang brutal. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Tubuhnya terhantam, darah mengalir dari bahunya, tapi ia tetap berdiri. Setiap luka menjadi penghapus masa lalunya. Setiap tebasan adalah zikir yang mengalir dalam gerakannya. Ketika malam turun dan pasukan Muslim mundur untuk menyusun ulang barisan, Abdullah jatuh tersungkur di tepi pantai. Laut berwarna merah oleh darah para syuhada. Beberapa prajurit menemukannya masih hidup, bibirnya bergerak lirih membaca syahadat. Ia tersenyum, menatap langit yang dipenuhi bintang, seolah berbicara kepada penciptanya. Salahuddin datang menghampiri, memegang tangan sahabatnya yang mulai dingin. Ia menatap wajah Abdullah dan berbisik, "Engkau bukan pengkhianat, engkau adalah pemenang." Malam itu, di tengah bisikan ombak dan doa, Abdullah Al-Faris menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi bukan sebagai Templar yang terkutuk, tapi sebagai syahid yang dimuliakan. Dan angin yang berhembus dari pesisir Acre membawa kisahnya jauh, hingga ke tanah Eropa, menjadi legenda yang diredam tentang seorang ksatria yang memilih iman daripada dunia. Bab 6. Nama yang dihapus, cahaya yang tak padam. Jenazah Abdullah Al-Faris dibawa kembali ke Damaskus dengan penuh kehormatan. Tak ada kemewahan, tak ada upacara besar, hanya barisan prajurit yang menundukkan kepala, membaca doa di bawah langit yang sunyi.
Salahuddin sendiri memimpin salat jenazahnya. Air mata sang sultan jatuh ketika ia mengangkat tangan, menatap tubuh sahabatnya yang dulu datang sebagai musuh, lalu pergi sebagai saudara seiman. Bagi umat Islam, Abdullah bukan sekadar prajurit. Ia adalah bukti hidup bahwa hidayah bisa menembus batas darah, bangsa, dan peradaban. Namun bagi dunia barat, kisahnya adalah aib yang harus dikubur dalam-dalam. Dalam kronik resmi gereja, nama Robert of St. Albans dihapus. Catatan tentang dirinya dibakar, riwayat hidupnya dikaburkan, dan di banyak manuskrip Templar, ia disebut sebagai roh terkutuk yang mengkhianati salib. Sejak saat itu, sejarah Eropa tidak lagi menyebut namanya, seolah ia tak pernah hidup. Tapi di dunia Islam, para ulama menulis tentang seorang Faris berkulit terang yang gugur di sisi Salahuddin. Ia disebut sebagai Abdullah Al-Faris, sang ksatria putih yang meninggalkan dunia gelap menuju cahaya. Damaskus mengenangnya dengan tenang. Di salah satu sudut kota tua, konon ada sebuah makam sederhana tanpa nama, dengan ukiran kecil bertuliskan, "Ia datang dari barat membawa pedang, dan pergi ke timur membawa iman." Orang-orang yang lewat kerap berhenti, menunduk, dan berdoa. Tak ada yang tahu pasti apakah itu benar makamnya, tapi cerita tentang dirinya telah menjadi bagian dari ingatan umat Islam selama berabad-abad. Waktu terus berjalan, perang salib berakhir, dinasti berganti, kekaisaran runtuh. Namun kisah Robert of St. Albans tak benar-benar hilang. Ia tetap hidup di antara baris-baris catatan yang tersisa dalam kisah yang dibisikkan oleh para penulis Muslim. Kisah seorang ksatria yang berani menentang kebohongan dan menemukan kebenaran di tengah medan perang. Di balik kepergian fisiknya, Abdullah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih abadi. Pesan tentang kebenaran dan keberanian spiritual. Ia menunjukkan bahwa keimanan bukan milik satu bangsa atau ras, melainkan milik hati yang berani mencari kebenaran meski seluruh dunia menentangnya. Bahwa kehormatan sejati bukan ketika manusia dipuja oleh bangsanya, tapi ketika ia diterima oleh Tuhannya. Salahuddin sering berkata pada para prajuritnya setelah kepergian Abdullah, "Jangan pernah menilai manusia dari mana ia datang, tapi lihat kemana ia menuju." Dan kata-kata itu menjadi warisan moral yang menggetarkan sampai hari ini. Karena dalam setiap zaman, selalu ada jiwa-jiwa seperti Robert. Orang-orang yang mencari cahaya di tengah kegelapan, menentang arus kebohongan, dan memilih iman di atas segalanya. Sejarah mungkin mencoba menghapusnya, namun kebenaran tidak bisa dikubur. Nama boleh hilang, tapi kisah seperti ini selalu menemukan jalan untuk hidup kembali. Hari ini, berabad-abad setelah darahnya mengering di tanah Acre, kisah Abdullah Al-Faris berdiri sebagai saksi bahwa Islam bukan agama perang, melainkan agama yang membebaskan hati manusia dari belenggu kejahilan. Dan bagi siapapun yang membaca kisah ini, ingatlah, kebenaran tidak selalu berdiri di sisi yang ramai. Kadang, ia berdiri sendirian, bersama satu jiwa yang berani menantang dunia demi cahaya. Inilah kisah ksatria yang disebut pengkhianat oleh Barat, tapi dikenang sebagai pahlawan oleh Timur. Kisah yang disembunyikan dalam buku sejarah, namun hidup dalam nurani orang-orang beriman. Kisah tentang Robert of St. Albans, Abdullah Al-Faris, sang penempuh jalan Tuhan di tengah badai peradaban. Saksikan kisah-kisah lain tentang para pejuang sejati yang terlupakan oleh dunia. Hanya di History Islam ID, tempat di mana sejarah berbicara dengan cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.